yang kami hormati dari pimpinan PT Protelindo atau yang mewakili dari PT Protelindo, yang kami hormati dari pemilik tanah Bapak Tomin, yang kami hormati Bapak Ketua RW 10 Desa Ngringo, mediasi dengan keberadaan menara power BTS milik PT Protelindo di wilayah Dukuh, Randorejo, RT 2 RW 10 Desa Ngringo. Kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak semuanya, selamat siang. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang sudah hadir meluangkan waktunya sehingga bisa menghadiri undangan dari kami pemerintah Desa Ngringo. Menyempatkan walaupun dalam keadaan repot sibuk tetapi masih mau menghadiri undangan kami sebagai kepala desa pemerintah Desa Ngringo untuk memediasi adanya permasalahan di wilayah Desa Ngringo, terutama di wilayah tower PT Protelindo di Dukuh, Randorejo, Dusun Klosokerep, Desa Ngringo. Harapannya pada pagi hari ini syukur sudah ada solusi yang terbaik. Kami tidak punya kepentingan yang lain kecuali warga masyarakat harus keadaan ayem. Selain itu dari pengusaha Protelindo nanti kita rembuk bersama agar ada kesepakatan. Ngeten nggih? Kabeh iso dirembuk. Ngeten nggih? Dan di sini tentunya ada 3 pihak terutama yang terkait penting, itu yang pertama pihak pemilik tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Sugeng. Saya berada tepat di bawah tower, ya sekitar 1 atau 2 meter. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Lurah selaku pemerintah Desa Ngringo, kepada bapak-bapak yang tergabung dalam Forkompinca, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau yang mewakili. Di sini kami akan menyampaikan unek-unek yang saya rasakan selama ini, selama 10 tahun. Bukan selama ini, tapi selama 10 tahun. Begini bapak-bapak yang kami hormati, selama 10 tahun itu saya itu dihantui rasa cemas sama takut, terutama waktu hujan deras itu, angin kencang, petir itu udah deg-degan. Kalau nggak percaya, bapak itu belum, mungkin yang di sini belum merasakan seperti saya. Soal saya itu di bawahnya tower, gitu loh. Sampai-sampai kalau hujan itu anak sama istri saya, baik siang atau malam, itu pasti saya bawa keluar, langsung dia ke emper, ke teras. Nanti jaga di kawat. Kami ulangi, kami lanjutkan. Nanti kalau ada apa-apa terjadi sama tower itu, saya kan bisa lari. Walaupun larinya entah kemana. Itu kejadian Pak, ini bukan ngarang. Soalnya saya ya mengalami tiap hujan deras campur petir itu. Sekarang cuaca itu kan sulit diprediksi, kapan itu petir, kapan itu hujan. Nah terutama kan setelah kemarau panjang ini, nanti kalau pancaroba menuju hujan, pasti hampir dipastikan itu badai angin. Gitu. Yang selanjutnya, untuk
pengusaha Protelindo itu, terutama yang mewakili saudara Andi itu, buat jangan untuknya sendiri. Jadi kita itu pengusaha jangan cari untuk sendiri. Lihat lingkungan itu seperti apa. Lingkungan itu susah dan susah. Soalnya kamu belum tahu rasanya di sekitar itu seperti apa, kamu nggak merasakan. Itu loh. Untuk selanjutnya, untuk yang punya lahan, dalam ini maklumin, Anda itu di sini di Randurejo itu orang ngomong, jenengan itu peleke, jenengan nompo duite, gitu, jenengan nompo nyewa itu, jenengan boten pernah rasa era kosongnya, apa dengan kerja. Nah, hati ini jenengan boten pundi, hati murani ini jenengan boten pundi ini kok. Nah, coba dibayangin, jenengan kalau balik, jenengan manggil gitu. Ada orang yang menerima panjenengan, dinara pakai alat, pakai hati. Selanjutnya pun, intinya pun, kalau yang paling dekat 1 atau 2 meter ini memohon supaya tower itu dipindah, dibongkar. Kami butuh rasa aman, nyaman, terutama keselamatan keluarga kami dan keluarga kami selanjutnya. Kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak TNI Polri yang saya hormati, pada Bapak Pemimpin saya hormati, juga perwakilan dari Protelindo yang saya hormati, yang mewakili yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji. Oh iya, nama saya Mariati, sebelah timur dari Bapak Mariati Randurejo RTK RW 2 Karimun Jatir Karanganyar. Singkat saja Pak, kesaksian adanya tower. Hal 1, tahun yang lalu telah terjadi hujan deras angin kencang disertai petir. Pada saat itu saya di belakang rumah, posisi di saluran atau bek. Saya melihat dan menyaksikan ada cahaya putih, bunyi reketek, saat itu saya terbang, jungkal atau kaget. Seketika saya geruguh itu seperti orang kedinginan Pak, seperti orang kedinginan, takut, terus saya menangis golok-golok, misek-misek, ngondok-ngondok. Saya lari pulang, alhamdulillah kondisi sehat, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kedua, dampak radiasi tower milik Protelindo mengganggu kesehatan saya, kepala pusing, sesak napas, batuk-batuk, badan lemas, badan sering ngedrop. Semua yang saya jabarkan ini juga untuk laporan kepada Bapak Lurah atau Bapak Lurah, Bapak Camat yang mewakili, juga Bapak TNI Polri, juga pihak Bapak Pemimpin, juga Bapak yang mewakili dari Protelindo pada saat ini. Kemudian yang ketiga, pada hari ini Selasa 12 September 2023, menara tower milik PT Protelindo di wilayah Dukuh Randurejo RT 2 RW 10 Ngeringo Jatin Karanganyar, saya mohon segera dibongkar secepatnya. Mengapa alasan dibongkar, Bapak Ibu yang saya hormati? Alasan dibongkar, 1, mengancam keselamatan saya. Kedua, mengancam kesehatan saya. Ini saya mohon
untuk dibongkar secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kula hormati, dan iki kula badhe tanglet kali pihak PT Protein. Nama dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Suroto, RT 2 RW 10 Randowijo. Titik. Iki kula badhe tanglet kali pihak PT Protein itu kali yang punya lahan. Dan ini pun 10 tahun sewa tower, dan ini pun enten perpanjangan maupun dereng. Nek pun enten perpanjangan, kenapa pokok boten ngomong kali warga yang bahasa Jawa ya Pak? Bahasa Indonesia. Sini saya di sini mau tanya perpanjangan pihak PT Protelindo sama yang punya lahan itu udah terlaksana apa belum? Tetapi kalau sudah terlaksana, kenapa pihak yang punya lahan sama yang PT Protelindo kok tidak ngomong kali warga, terutama RT? Nah, di lingkungan tower itu ada orang, Pak. Ada orang, semua ada di bawah, kanan, kiri, depan, belakang ada, bukan di hutan. Tapi saya juga ada konfirmasi sama sekali. Ya udah, gitu aja pertanyaan saya dari saya, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak-bapak saking pemerintah desa Kapolsek bagi semua yang ada di sini saya memuji. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih undangan, saya itu belum punya hak milik resmi masalah. Pertama, masalah tanah itu masih punya bapak saya. Jadi saya itu hanya mewakili, istilahnya adik itu ada perwakilan dari kakak sebagai ahli waris. Kedua, saya menanggapi masalah tower. Masalah tower itu saya dulu itu tidak tahu apa-apa. Terus terang, silahkan tanya Pak RT, Pak RW, saya bisa jelaskan semua. Saya itu tidak tahu apa-apa. Saya jelaskan sama Pak RT RW, ada tower itu saya hanya tanda tangan Pak. Masalahnya suruhan Pak. Nah itu, saya tidak tahu apa-apa. Terus kedua, masalah saya nggak diuangke atau enggak di orangnya lah istilahnya. Masalah saya hanya sekolah lulusan SMP Pak. Masalah tower saya nggak di orangnya dan ya Pak, nggak punya hati nurani. Saya juga kayak tidak keadaan saya. Betul kalau tidak punya hati nurani saya akui. Betul. Terus masalah tower tadi mau berhubungan atau katanya terus tidak ada tidak ada apa uang investasi atau tidak punya. Saya punya catatan semua. Ini dari keterangan RT yang lama. Saya semua ada. Siapa-siapa itu betul atau enggak, saya sudah tidak tahu. Yang penting saya tahu. Gitu ya. Itu perpanjangan ini sudah. Sudah, perpanjangan sudah.
waktu ada surat dari Portfolio pertama itu tidak sampai ke tempat saya atau keluarga saya, ahli waris saya. Saya nggak tahu. Tahu-tahunya yang kedua baru sampai. Tanggal berapa, tahun berapa? Tidak anu saya, tidak tahu. Oleh ada mau habis kontrak. Lihat Dan saya tanggal tahunnya. Tidak. Terus ini baru dikasih saya mau perpanjangan surat perjanjian ini. Silakan Bapak. Sama ini malah saya dapat ini dari Pak Joko RT yang baru. Saya baru tahu ini. Untuk yang terakhir perpanjangan yang ngurusi siapa? Adik saya. Adiknya Itu. ada. Ya, ada. Yang ngurusin adiknya. Iya. Adiknya nggak ngerti. Tidak. Ya tahu tapi kan yang informasi adik saya. Yang ditanyakan perpanjangannya. Lagi. Iya, ini anu dulu Pak. Masalahnya kalau dulu nggak tahu gini-gini, nanti kan bapak-bapak yang nggak tahu anu itu Pak. Saya jelaskan sekalian. Masalah perpanjang sudah selesai. Udah, gitu. Ya, nanti yang dari Portfolio pasti ada yang jawab. Ya udah, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak semua, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang, yaitu Bapak Komit, Bapak Budi Suroto, dan Bapak Ibu Surami. Itu gimana ya? Klarifikasi yang Pak Nuhun. Saya kira itu tahunan untuk Pak Komit selaku perwakilan dari yang punya tanah. Monggo dilanjutkan. Yang nanti saya mohon izin setelah saya bicara mungkin dari masa depan untuk menyampaikan beberapa informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim untuk mencari solusi terkait keberadaan anak kami di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ya, kami alhamdulillah puji syukur karena bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah dijalani selama ini. Karena kalau kami sudah berizin lengkap, sudah ada izin mendirikan bangunan yang tidak bisa dicabut kecuali oleh keputusan pengadilan. Dan kami sudah mendapatkan izin warga 10 tahun lalu, di mana izin warga itu tidak bisa dicabut dan tidak bisa ditarik kembali. Pernyataan sudah kami bawa oleh kuasa hukum kami, tapi di sini akan kami jelaskan beberapa informasi tadi. Yang pertama, Bapak Ibu saya tinggal di Semarang, tapi kamu nggak saya bisa lancar bahasa Jawa karena saya di Jakarta. Jadi mohon maaf saya bicara bahasa Indonesia nggak masalah deh. Pertama saya tinggal di Jatingaleh Bapak Ibu. Saya tinggal di RW 9 Kelurahan Jatingaleh. Saya tinggal di situ, bahkan saya mendirikan tower di tengah masyarakat. Kenapa saya berada di situ? Karena saya warga situ. Kami bekerja sama dengan instansi terkait, konsultan terkait yang sudah diuji secara teknis dan medis. Jadi kami akan membuat jaminan, kalau Bapak masih ragu, kami akan membuat jaminan. Jaminan tower, kalau terjadi apa-apa, Portfolio bertanggung jawab. Bahwa tower itu sendiri dilengkapi dengan penangkal rupiah. Bapak kalau salah khawatir. Intinya saya poinnya Bapak. Itu poinnya, itu pertama asuransi jaminan. Poinnya perpanjangan gitu. Yang kedua, bahwa tower itu dijamin keamanan selama tower itu masih bisa kita akses untuk maintenance. Siapa yang bisa jamin kalau tower kami nggak bisa kita maintenance? Nah, kalau itu terjadi gempa bumi, Pak. Pak, di Bantul, Aceh tidak ada tower yang roboh. Soekarjo. Tsunami. Ya, ini kita bicara kalau ada gempa. Kita bicara kalau gempa ya. Bahkan tower itu ada juga yang ambruk, Pak. Saya di sini nggak bicara subjektif, Pak. Saya bicara objektif, Pak. Bapak bisa mengakses internet. Tower roboh itu bukan satu dua hal, banyak, Pak. Selama Pak kami bisa akses maintenance, selama bisa kami cek, ya. Bahkan tower itu gempa di Aceh
Aceh tidak ada yang ambruk Pak. Gempa di Batu tidak ada yang rusak. Di Sukoharjo tidak gempaan. Betul. Itu karena apa Pak? Kesalahan teknis. Bisa. Tolak perpanjangan Bu. Tapi kan kita bisa diskusi ya Pak ya. Kita bisa diskusi. Ciptaan manusia tidak ada yang sempurna. Maka kami minimalisir. Kalau kami bisa mengakses, Makanya kamu jangan banding-bandingkan dan kena gempa. ratusan ribu tahun banyak Pak. Iya betul, tapi saya tahu sendiri Tapi di Sukoharjo Sukoharjo, di wilayah kita. di daerah Tawang Perlu Sukoharjo itu ada yang roboh. Betul Pak. Belakang pasar. Tidak ada gempa. Dan wae nang omahe kono wae. Saya kan tadi sudah bilang, saya tinggal di bawah juga Pak. Nggih kok. Jadi yang pertama saya kedua, memang hormati kami ya. Ini saya lagi belum jelaskan. Yang kedua terkait masalah pemindahan tower atau bukan. Seperti yang disampaikan tadi, silakan Pak, ada jalur hukumnya. Kami terbuka kok, kami mau mematuhi proses hukum. Kalau yang kemarin meminta kami bongkar, Bapak nggak perlu mandiri seperti ini, Pak, kami bongkar. Jadi saat apa warga dikumpulkan. Enggak karena itu. Kami tambah seperti itulah ya. Jadi, baik dari kami demikian. Kalau rekan kondisi nanti kuasa hukum kami menyampaikan beberapa hal. Intinya kami perlu terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Semua yang mewakili ini, kami hanya warga. Kita mengajukan aspirasi kita bahwa jadi warga itu inginnya tidak berpanjang lagi. Karena kami warga, kalau dibenturkan dengan hukum, kita tidak bisa. Dan kami mohon Pak Lurah mewakili warga membantu kita untuk proses hukum di mana aspirasi warga yang tidak ingin diperpanjang maunya itu mawon Pak Lurah. Saya dari warga mohon bantuannya, mohon petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini diminta oleh Prokilindo untuk menjelaskan bagaimana proses perpanjangan dan kenapa tidak ada pemberitahuan keluarga terkait akan dilaksanakannya perpanjangan dimaksud. Pertama saya ingin jelaskan tadi topik pertama dari Pak Sugeng yang mengeluhkan ketakutan karena cuaca yang sulit diprediksi. Untuk itu menurut saya justru kata kuncinya adalah di cuaca yang sulit diprediksi. Kenapa? Karena justru karena ada cuaca yang sulit diprediksi, klien saya perlu melakukan perawatan. Saya mengundang panjenengan semua itu dengan niat membantu. Kami membantu warga, membantu PT Prokilindo, membantu Bapak Kumin memediasi agar ada titik temu atau solusi. Perlu saya tanyakan di sini langsung saja kepada Bapak Jaka. Mungkin Pak Jaka waktu kita mengadakan aksi 2 tahun yang lalu permohonan kompensasi masih ingat bahwasanya waktu berapa pokok itu dengan menyatakan untuk tower di sini tidak akan diperpanjang. Saksi ada. Betul. Saksi warga sendiri. Untuk yang kedua, untuk Mas Ruben, ibu-ibu izin kita masih bahwasanya jenengan dulu pernah istilahnya emergensi kali pulau. Bahwasanya misalnya jadi perpanjang, belum mungkin mengganggu warga pulau. Ibu izin informasi ini. Itu antara dua jenengan. Bukan cuma yang tadi tidak tertulis masalah di sana lagi. Dan tapi kalau maklumi permasalahannya tadi kan Bapak itu sudah mengakui dia mati rasa, tidak ada rasa. Terus itu berikutnya
Tapi kenyataannya setelah berlakunya perpanjangan tower, begitu terima duit lupa sama warga di sekitar. Gue kata saya serasa usia itu dokumennya saya mohon dari Bapak Jaka silakan menanggapi pertanyaan saya. Karang Tower pada saat itu memang saya sebelumnya pernah bertemu dengan Pak Tumin terkait masalah pembongkaran tower. Saya bertanya kepada Pak Tumin saat itu, Pak, ini mengenai masalah perpanjangan seperti apa? Pak Tumin menjawab saat itu bahwasanya kalau ada permasalahan seperti ini saya akan memperpanjang, Pak. Bahasanya Pak Tumin seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke warga bahwasanya mengenai masalah pembongkaran tower kembali lagi kepada masa sewa lahan. Karena apa? Karena bukan bagian saya mengenai masalah perpanjangan sewa lahan seperti itu. Dan setelah permasalahan ini selesai pun pada saat 2 tahun lalu di Kapolsek, saya pun juga bertemu dengan Pak Tumin bersama tim perpanjangan sewa lahan. Dan bahasanya Pak Tumin adalah bahwasanya kalau tidak pasti ada permasalahan dengan warga, saya tidak akan perpanjang. Itu bahasa dari Pak Tumin. Jadi mengenai masalah pembongkaran tower dalam bagiannya adalah tergantung dari si pemilik lahan, Pak. Seperti itu. Kalau saya bilang bongkar ternyata dari pemilik lahannya sendiri mau memperpanjang, ya saya juga nggak bisa apa-apa. Seperti itu. Kewenangan ada di manajemen dan ada di pemilik lahan. Seperti itu Pak Joko. Itu ya Bapak, saya ucapkan terima ini kita bisa berkumpul di aula Indonesia. Jadi kita menggali dengan untuk permasalahan yang sudah disampaikan. Ini warga ini sudah mengeluh dari awal sampai akhir. Pada dasarnya warga Regerjo ini bukan dalam itu hukum. Menurut saya Bapak ini, mohon maaf, tidak tahu masalah hukum. Yang tahunya adalah keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga. Ini bahwa nomor persis atau bahwa tower yang berdekatan ini tadi Bapak Sugeng sudah matur, sudah bicara bahwa kalau ada angin maupun petir itu apalagi hujan itu rasanya takut sama sekali. Takutnya kenapa? Karena nanti kalau ada angin yang kencang, roboh, kena petir dan sebagainya. Bahkan selama ini belum mendapatkan asuransi atau uang kesehatan dan sebagainya. Nah ini ada apa? Tidak ada. Nah ini kita harus bagi dengan usulan panjangan tower ini masih diperpanjang atau dirobohkan? Berarti warga Dusun Nusewu Bapak ini masih ada perlahan. Nah nanti bisa boleh lagi. Nah dengan adanya Bapak Ramil, Bapak Polisian dan Bapak Camat, Bapak Desa, monggo arahnya untuk menjamin dari warga Regerjo supaya lebih aman, dan kita yakin tower ini bentuknya bagaimana itu jelasnya lebih detail Pak. Kalau detail dengan masalah hukum dan sebagainya, warga Regerjo mohon maaf tidak tahu masalah hukum ini Bapak. Jadi mohon kepada Bapak tim tower agar penjelasannya lebih jelas lagi. Karena warga Regerjo belum bisa menerima dengan adanya perpanjangan tower. Itu Bapak ya. Dari saya tidak perlu berpanjang lebar.
dan pemilik tanah yang disewa Pak namanya Pak Dua ya. Kemarin saya ditelepon Pak Kapolsek, Pak Camat acara apa? Banyak banyak. Banyak, saya ada acara Mino, ada acara di rumah dinas bupati. Kalau enggak Polsek dulu Pak, ini ada amanah untuk menyelesaikan persoalan baik motor ya. Apa motor dengan dia? Nggak ngerti ya. Karena saya juga tidak mengenal broker itu, saya juga tidak pernah beramor konco-konco karang randu kecil tentang motor dan ya wes. Saya ada izin, saya datang. Mudah-mudahan berhasil. Boleh salah kabeh, boleh benar ya benar kabeh Pak. Sehingga memang perlu ada mediasi. Yang kemarin saya hanya sebentar, terus saya datang ke kabupaten. Posisi saya Bapak Ibu sebagai among projo, ya dipastikan kalau saya tidak berada di mana. Selaku camat, kita belum pernah ketemu beliau. Artinya saya netral, ya. Saya mohon jangan ada pikiran camat di belakang siapa siapa. Belum pernah ya Pak ya ketemu saya, belum kan? Bapak belum ketemu ya, artinya belum pernah ketemu saya. Tapi saya selaku kepala wilayah ini perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Memang Bapak dan Ibu yang saya hormati perlu ada pembicaraan yang lain terkait dengan berdirinya sebuah bangunan termasuk towernya. Kalau dulu berdirinya tahun 2000 berapa? 2013 memang ada izin painter ordonansi dulu ada Pak. Jadi apapun ya kalau berdiri itu memang ada tanda tangan warga sekitar. Tapi sejak 2017 itu undang-undang painter ordonansi itu sudah tidak diberlakukan ya dengan Permendagri nomor 19 tahun 2017. Memang se-Indonesia mau tapi usaha sudah tidak pakai izin aku. Hanya kita ini sudah kalau dulu ya, kalau dulu mau pakai pabrik, watangannya itu resmel berdiri, mau berdiri BTS ya, watangannya dalam bentuk izin lingkungan atau Heiler ordonansi. Memang sejak 2017 itu dicabut, tidak hanya di Karanganyar, untuk seluruh Indonesia itu sudah tidak ada namanya persetujuan lingkungan izin tahu yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Tinggal izin bangunan ya, izin mendirikan bangunan itu. Tetapi walaupun demikian perlu hubungan baik antara dunia usaha dan lingkungan itu harus ada, dan itu ada namanya corporate social responsibility ya. Kalau butuh pabrik ingat mereka nganggo lingkungan memang aturannya sudah tidak pakai, tetapi pabrik itu terikat oleh undang-undang namanya kepedulian lingkungan sosial, namanya CSR, corporate social responsibility. Sehingga pada posisi ini di RT 02 itu kurang nyaman, usrak terus Pak selama saya di Randojo. Nah, saya cuma menggarisbawahi dan ada sedikit tanggapan tadi dari pihak Roterindo Pak
itu tadi bilang oke kalau ke jalur hukum nanti akan intinya polisi itu akan netral. Sudah yang saya alami kemarin Pak, tahu-tahu dibutuh dari Polres dan Polsek sama tentara. Warga itu gimana ya, bukan takut itu enggak, tapi kan paling tidak itu ada informasi dulu ataupun ada sejenis seperti ini, mediasi dulu kalau. Tapi tahu-tahu warga sendiri mau masuk gang kecil yang masuk tahun itu aja di stop sama Polres. Saya sendiri juga, saya mau masuk, awal balik sama teman-teman saya. Apakah itu netral Pak? Saya juga nggak tahu loh ya. Dari awalnya gimana saya nggak tahu. Nah, yang saya tahu di lapangan itu aman dari Protekindo itu Pak Andi ya? Andi itu ya saya tahu, saya juga belum pernah ketemu, tapi cuma ketemuan sama Pak Oo sama RT itu kok nggak mau masuk itu Pak. Dipersilakan masuk kasur aja nggak mau kemarin, malah nongkrong di sebelah Alfamart. Mamanya katanya mau mendatangkan maintenance, ternyata ditunggu sampai jam 5 itu nggak datang, malah bubar sama teman-temannya karena menunggu 5 orang yang gondrong mereka itu. Ya saya takutkan ini Pak, nanti kedepannya seperti itu lagi, terus rusak kunci gembok itu dirusak, dok kita warga mau masuk nggak bisa. Kenapa kok digembok? Karena permainan di belakang itu mohon maaf kurang sehat ya, dalam arti kurang sehat ya seperti itu. Atau mendatangkan dari polisian, dari TNI, ya kalau mengenai nggak apa Pak, tapi kan sepihak